Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Della, NPM 23411115. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai proses mengenali ide bisnis. Langkah awal untuk sukses mengenali ide bisnis dapat menjadi salah satu proses yang paling penting dalam memulai sebuah usaha. Tanpa ide yang sesuai, usaha yang dijalankan tidak akan pernah mencapai kesuksesan. Oleh karena itu, dalam artikel ini kita akan membahas langkah-langkah yang dapat membantu kamu dalam mengenali ide bisnis yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Langkah awal, mengamati apa yang dibutuhkan orang-orang sekitar. Mengamati keadaan sekitar dapat membantu menemukan ide bisnis yang dibutuhkan orang-orang di sekitar. Kamu dapat menanyakan atau melakukan survei kecil-kecilan kepada teman-temanmu tentang apa yang paling mereka butuhkan atau kebanyakan uang mereka itu dihabiskan untuk apa. Dari sana kamu dapat mengambil celah untuk mengenali ide bisnis yang sesuai. Misalnya, jika temanmu mengatakan bahwa mereka sering kesulitan mencari tempat makan yang murah dan enak, maka kamu dapat mengenali ide bisnis untuk membuka restoran yang murah dan enak. Mengawali dari hal yang paling disukai. Mengawali bisnis dengan hal yang disukai dapat menjadi salah satu pilihan terbaik sebagai ide bisnis. Selain menjadi salah satu yang menyenangkan, hal tersebut dapat menjadi peluang bisnis jika kamu ingin mencobanya. Misalnya, jika kamu sangat suka bermain game, maka kamu dapat mengenali ide bisnis untuk membuka toko game online atau offline. Memanfaatkan internet, teknologi internet dapat memudahkan kamu dalam menemukan inspirasi ide bisnis yang sesuai. Kamu dapat mencari artikel yang berkaitan dengan peluang bisnis yang sesuai. Seperti ketika kamu hanya memiliki modal usaha yang minim, kamu dapat mengenali ide-ide peluang bisnis dari artikel-artikel yang ada di internet. Selain itu, kamu juga dapat mengikuti blog bisnis, YouTube, dan media sosial lainnya untuk mendapatkan inspirasi dan ide bisnis yang sesuai. Memperluas relasi. Memiliki relasi dalam berbisnis sangat penting. Jika kamu banyak memiliki teman yang juga terjun ke dunia bisnis, kamu dapat meminta mereka untuk mengajarimu atau sekedar kamu minta pendapat. Setiap orang yang kamu temui pasti akan memiliki jawaban yang berbeda-beda, sehingga dapat mempertimbangkannya, yang mana yang patut kamu coba. Misalnya, jika kamu memiliki teman yang memiliki pengalaman dalam bisnis, kamu akan dapat meminta mereka untuk memberikan saran dan bimbingan. Melihat yang sedang happening saat ini, mengenali ide peluang usaha dengan cara melihat tren yang sedang happening dalam menjadi peluang pasar. Hal ini dapat bersifat sementara atau musiman. Namun apabila kamu dapat menjual produk yang lebih menarik, maka keuntungan yang didapatkan pun semakin banyak. Misalnya, jika kamu melihat bahwa tren sekarang ini adalah menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan, maka kamu dapat mengenali ide bisnis untuk membuka toko yang menjual produk-produk ramah lingkungan. Kenali minat terlebih dulu adalah langkah yang awal yang penting dalam menemukan ide bisnis. Minat menurut KBBI adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan. Dalam istilah sederhananya, minat dapat juga dianggap ketertarikan pada suatu hal. Banyak pelaku usaha yang menjalankan bisnis ala kadarnya karena ikut tren atau yang sedang viral di media sosial saat itu. Sehingga ketika usaha yang dijalankan tidak lagi menjadi tren, bisnisnya pun mengalami penurunan atau bahkan berhenti di tengah jalan. Datang ke pameran atau workshop Datang ke pameran produk usaha, bisnis maupun workshop dengan tema bisnis yang membantu menemukan ide bisnis yang sesuai minat. Dalam artian, meskipun akan membuka bisnis dengan produk yang sudah umum di pasar,
kamu dapat mendapatkan ide dan memberikan sentuhan inovasi agar bisnis yang nanti akan dibuka akan dikembangkan menjadi ciri khas. Misalnya, jika kamu datang ke pameran produk teknologi, maka kamu dapat mendapatkan ide bisnis untuk membuka toko yang menjual produk-produk teknologi yang inovatif. Belajar dari orang lain. Belajar dari orang lain dapat membantu menemukan ide bisnis yang sesuai minat. Membaca buku, artikel, dan materi lainnya oleh dan tentang orang-orang yang kamu kagumi untuk belajar tentang pendekatan mereka dalam membuat dan menjalankan ide-ide bisnis. Kamu dapat mengikuti metode mereka yang kamu anggap menginspirasi dan bermanfaat. Misalnya, jika kamu membaca buku tentang bisnis yang sukses, maka kamu dapat mengikuti tragedi yang digunakan oleh pengusaha tersebut. Alokasikan waktu khusus untuk melakukan brainstorming. Alokasi waktu khusus untuk melakukan brainstorming ide bisnis. Bawa notebook atau buku catatan kemanapun kamu pergi. Sebuah bisnis yang telah berjalan di luar sana mungkin dapat menginspirasi, dan kamu juga tidak akan pernah tahu apa yang mungkin dapat kamu temukan ketika sedang melakukan kegiatan sehari-hari. Karena hal-hal kecil sekalipun dapat memicu gagasan besar. Misalnya, jika kamu sedang berjalan di tengah kota, maka kamu dapat mendapatkan ide bisnis untuk membuka toko yang menjual produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman orang lain dapat membantu menemukan ide bisnis yang sesuai minat. Dengarkan TED Talks, hadiri webinar, dan lakukan kursus online untuk membantu memvalidasi ide-ide Anda. Ada banyak materi yang tersedia di internet yang dapat digunakan untuk membantu brainstorming dan pembelajaran Anda. Misalnya, jika kamu mendengarkan TED Talks tentang bisnis yang sukses, maka kamu dapat mengikuti tragedi yang digunakan oleh pengusaha tersebut. Selanjutnya, proses mengenali ide bisnis. Yang pertama, mengidentifikasi passion dan keterampilan. Evaluasi diri. Pertanyaan reflektif. Apa yang Anda sukai dan apa yang Anda kuasai? Apakah ada keterampilan atau pengetahuan yang bisa Anda manfaatkan untuk menciptakan produk atau layanan tersebut? Jurnal pribadi. Tulis di jurnal tentang aktivitas sehari-hari yang Anda nikmati dan yang membuat Anda merasa puas. Selanjutnya ada pendidikan dan pengalaman kerja. Riwayat pekerjaan. Analisis riwayat pekerjaan Anda untuk menemukan pola keterampilan yang sering digunakan. Selanjutnya, proyek yang berhasil. Catatan proyek atau tugas yang pernah Anda selesaikan dengan baik dan nikmati. Ini bisa menjadi petunjuk untuk ide bisnis. Yang ketiga ada hobi dan aktivitas. Hobi yang menguntungkan. Evaluasi apakah ada hobi yang bisa diubah menjadi bisnis. Misalnya, jika Anda suka memasak, pertimbangkan untuk membuka bisnis catering. Selanjutnya ada kegiatan relawan. Pengalaman sebagai relawan bisa membuka peluang bisnis baru, terutama jika Anda menemukan kebutuhan yang belum terpenuhi. Selanjutnya ada menganalisis masalah dan kebutuhan di pasar. Observasi pasar. Ikuti tren pasar dengan membawa laporan industri, mengikuti influencer, dan menghadiri pameran dagang. Social listening. Gunakan alat-alat seperti Google Trends dan media sosial untuk memahami apa yang sedang dibicarakan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Perhatikan keluhan dan masalah yang sering dihadapi konsumen di berbagai platform seperti forum online, review produk, dan media sosial. Masalah pribadi. Identifikasi masalah yang Anda atau orang-orang di sekitar Anda alami sehari-hari. Selanjutnya ada survei dan riset. Buat survei online menggunakan alat seperti Google Form atau Survey Monkey.
untuk mengumpulkan data dari target pasar. Selanjutnya ada focus group. Adakan diskusi kelompok untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang kebutuhan dan keinginan konsumen. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.